Hey guys, apa kabar? Ketemu lagi di channelku. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget deh. Pernah ngerasa orang Jepang itu kayak versi lain dari orang Indonesia? Padahal jauh banget secara geografis, tapi ternyata banyak banget loh kesamaan budaya dan cara pikir kita. Mulai dari cara kita menghargai orang tua, sampai kebiasaan nongkrong bareng temen, berasa deja vu. Nah, penasaran kan apa aja sih persamaan unik antara Indonesia dan Jepang? Yuk, kita telusuri 10 persamaan budaya dan filosofi hidup antara Indonesia dan Jepang yang bakal bikin kamu angguk-angguk sambil senyum sendiri. Siap-siap takjub dan bilang, wah, iya juga ya di kolom komentar. Jangan lupa siapin cemilan juga, biar makin seru nontonnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, persamaan pertama. Kita mulai dari kolektivisme. Kita, bukan aku. Nah, kalau di Indonesia, kita udah biasa banget kan sama yang namanya gotong royong, saling bantu, dan mentingkan kebersamaan. Nah, ternyata di Jepang juga sama. Budaya wa atau harmoni di Jepang tuh ngedukung banget kekompakan dan kebersamaan. Coba deh, kamu lagi jalan-jalan di Jepang, terus tiba-tiba ada barang jatuh, pasti deh langsung ada aja orang Jepang yang bantuin ngeambilin. Nggak usah nunggu diminta tolong deh. Sama kayak di Indonesia, kalau ada tetangga hajatan, pasti deh langsung auto kompak bantuin. Mulai dari nyiapin tenda sampai masak, ya enggak? Nah, lucunya nih ya, karena budaya kita, bukan aku ini udah mendarah daging. Kadang-kadang susah juga ya kalau mau beda sendiri. Bayangin aja, lagi jalan sama rombongan, tiba-tiba kamu pengen makan bakso, padahal yang lain pada mau makan soto. Aduh, bisa-bisa kamu diomelin rame-rame deh. Tapi, ya gitu deh, namanya juga budaya kolektif. Kita harus bisa saling ngerti dan menyesuaikan diri. Lanjut ke persamaan kedua, yaitu hormat kepada orang tua dan leluhur, nenek moyangku, jagoanmu juga. Nah, kalau soal yang satu ini, Indonesia dan Jepang sama-sama juaranya deh. Kita diajarkan untuk selalu menghormati orang tua dan leluhur, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Di Indonesia, kita punya kebiasaan salim atau sungkem sama orang tua sebagai tanda hormat. Nah, kalau di Jepang, mereka punya tradisi sembahyang di kuil atau altar leluhur di rumah untuk mendoakan dan mengingat jasa-jasa leluhur mereka. Tapi bukan berarti kita jadi takut sama orang tua ya. Hormat di sini lebih ke menghargai dan menghormati posisi mereka sebagai orang yang lebih tua dan berpengalaman. Persamaan selanjutnya adalah keharmonisan sosial. Daripada ribut, mending ngopi. Nah, kalau di Indonesia, kita punya semboyan rukun itu indah. Begitu juga di Jepang, mereka punya budaya enryo atau menahan diri untuk tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi nggak heran deh kalau di kedua negara ini, orang-orangnya cenderung menghindari konflik dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Daripada ribut-ribut, mending ngopi bareng, ngobrol santai, dan cari solusi yang bikin semuanya happy, ya kan? Tapi, saking pengennya menjaga keharmonisan, kadang-kadang kita suka nih pura-pura baik-baik aja padahal sebenarnya ada masalah. Hayo ngaku, siapa yang suka senyum-senyum palsu di depan orang lain? Hehe. Tapi ya, daripada memperkeruh suasana, mending kita coba selesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Lanjut ke persamaan keempat, dekat dengan alam, gunung, laut, dan hati. Indonesia dan Jepang sama-sama dianugerahi alam yang indah banget. Gunung, laut, hutan, semuanya ada. Gak heran kalau masyarakat di kedua negara ini punya ikatan yang kuat dengan alam. Di Jepang ada Gunung Fuji yang dianggap suci dan jadi objek wisata populer. Nah, di Indonesia kita punya banyak gunung berapi yang juga dianggap keramat. Salah satunya Gunung Merapi. Kepercayaan Shinto di Jepang juga mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam dan menghormati semua makhluk hidup. Sama nih kayak di Indonesia, kita punya banyak mitos dan legenda tentang alam yang mengajarkan kita untuk menjaga dan melestarikannya. Pesan moralnya sih simple, jangan macem-macem sama alam ya. Persamaan nomor 5, kerja keras and tekun, pantang patah hati. Kalau soal yang satu ini, kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau orang Indonesia dan Jepang itu pekerja keras. Di Jepang, ada budaya ganbate kudasai yang artinya bekerja keraslah. Nah, di Indonesia kita juga punya semboyan kerja keras pantang menyerah. Lihat aja deh, para pekerja di Jepang, mereka terkenal disiplin dan tekun banget dalam bekerja.
Begitupun dengan para petani dan pengusaha di Indonesia, mereka juga nggak kalah gigihnya dalam mencari nafkah. Intinya sih, baik di Indonesia maupun Jepang, kita diajarkan untuk selalu berusaha dan pantang menyerah dalam mengejar mimpi. Ya, walaupun kadang-kadang rasanya capek banget, tapi demi masa depan yang lebih baik, kita harus semangat terus dong. Berikutnya persamaan keenam, etiket and sopan santun. Permisi dulu bos. Nah, kalau soal tata krama, Indonesia dan Jepang juga jagonya. Kita diajarkan untuk selalu bersikap sopan dan menghargai orang lain. Di Jepang ada banyak banget aturan tata krama yang detail, mulai dari cara membungkukkan sampai cara berbicara. Nah, di Indonesia kita juga punya tata krama sendiri, seperti cium tangan ke orang tua, menggunakan tangan kanan saat makan, dan berbicara dengan sopan. Kadang-kadang sih, saking banyaknya aturan, suka bikin bingung juga ya. Tapi, percayalah, dengan mempelajari dan mempraktikkan etiket yang baik, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Lanjut ke persamaan ketujuh, tradisi masih hidup, modern tapi tetap adat. Meskipun Indonesia dan Jepang sama-sama negara maju, tapi tradisi dan budaya nenek moyang tetap dilestarikan dengan baik. Di Jepang ada banyak festival tradisional yang masih rutin diselenggarakan, seperti Hanami, yaitu festival melihat bunga sakura, dan juga Gion Matsuri. Nggak kalah seru, di Indonesia juga punya banyak tradisi unik, seperti upacara adat pernikahan, upacara adat kematian, dan masih banyak lagi loh. Kerennya lagi, tradisi-tradisi ini bisa tetap eksis berdampingan dengan perkembangan zaman. Jadi jangan heran ya kalau kamu lihat orang Jepang pakai kimono sambil main gadget canggih. Atau kamu lihat anak muda Indonesia asik joget jaipong sambil live di Instagram. Keren kan? Persamaan ke-8, ramah ke tamu, tamu adalah raja, ratu. Nah, kalau soal keramahan, orang Indonesia dan Jepang emang jagonya. Kita diajarkan untuk selalu menyambut tamu dengan baik dan ramah. Di Jepang, tamu akan disambut dengan ramah dan disuguhi teh hijau dan manisan khas Jepang. Nggak kalah seru, di Indonesia, tamu biasanya disambut dengan minuman hangat dan aneka camanan. Yang pasti, baik di Indonesia maupun Jepang, tamu akan diperlakukan dengan istimewa dan dibuat senyaman mungkin. Lanjut ke persamaan ke-9, cinta kuliner. Perut bahagia, hati tenang. Indonesia dan Jepang punya beragam kuliner lezat yang bikin ngiler. Mulai dari makanan berat sampai makanan ringan, semuanya enak-enak. Di Jepang ada sushi, ramen, tempura, dan masih banyak lagi. Nggak mau kalah, Indonesia punya nasi goreng, rendang, sate, dan seabrek makanan enak lainnya. Yang bikin seru, di kedua negara ini, makan bareng punya makna yang dalam banget. Makan bareng bukan cuma soal makan, tapi juga tentang kebersamaan dan menjalin silaturahmi. Dan persamaan terakhir, pendidikan dan disiplin, belajar demi masa depan. Indonesia dan Jepang sama-sama negara yang sangat mementingkan pendidikan. Kita diajarkan untuk rajin belajar dan disiplin sejak dini. Di Jepang, sistem pendidikannya terkenal ketat dan disiplin. Murid-murid diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab. Nggak jauh beda, di Indonesia, kita juga diajarkan untuk disiplin dan menghargai guru. Meskipun sistem pendidikan di kedua negara ini punya perbedaan, tapi tujuannya sama, yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Wah, nggak kerasa ya udah bahas 10 persamaan budaya dan filosofi hidup antara Indonesia dan Jepang. Hey, gimana? Ternyata Indonesia dan Jepang tuh kayak sepupu beda benua ya. Beda bahasa, beda makanan, tapi hatinya mirip-mirip. Jadi daripada fokus sama perbedaan, yuk kita rayakan persamaannya. Siapa tahu, kamu jodohnya orang Jepang, Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dadah!